Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah, satu hal yang menjadi cita-cita orang-orang yang sedang berpuasa adalah Lebaran Fitri atau biasa kita sebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Karena memang rangkaian puasa itu nanti akan ditutup dengan bersama-sama merayakan hari kemenangan itu. Satu hal yang menjadi momen penting dalam kegiatan berlebaran dalam Idul Fitri itu adalah kegiatan atau budaya saling memaafkan. Bahkan di Indonesia biasanya kalau pertemuannya disebut dengan halal bihalal. Kemudian apa sih pentingnya kegiatan halal bihalal tersebut? Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, ada hal di situ kenapa kemudian memaafkan adalah salah satu rangkaian yang perlu kita laksanakan. Allah berfirman agar kita selalu berupaya untuk cepat-cepat memohon ampunan, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia, terutama setelah kita melakukan kesalahan. Maka setelah kita melakukan kesalahan, sebaiknya segera mohon ampun apabila salah itu adalah kepada Allah dan juga segera meminta maaf apabila itu kesalahannya adalah kepada manusia. Allah juga sudah mempersiapkan surga bagi orang-orang yang apabila melakukan segala kesalahan itu segera meminta maaf, apakah itu kepada Allah maupun kepada manusia, di mana digambarkan bahwa luasnya surga yang telah diberikan oleh Allah itu seluas langit dan bumi. Sehingga kemudian ketika kita melihat langit yang begitu luas, itulah sebenarnya gambaran surga, sehingga sebenarnya kita tidak perlu juga kemudian misalnya ada kata-kata mengkapling surga, karena kita pasti akan mendapatkan surga selama kita adalah orang-orang yang menjadi pilihan dan berhak untuk mendapatkan surga tersebut. Nah, surga ini disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Wa'iddat lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang bertakwa ini? Wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu menafkahkan sebagian hartanya baik dalam keadaan sempat maupun sempit. Kenapa sempat? Karena memang biasanya orang-orang yang sempat dan mempunyai harta yang banyak atau berlebih, maka mereka akan dengan mudah memberikan sebagian harta tersebut. Namun juga tidak demikian, karena mengingat bahwa harta yang kita kumpulkan itu kan sumbernya pasti dengan cara yang bermacam-macam memperolehnya. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang juga sulit. Oleh karenanya, ada beberapa orang juga yang merasa bahwa sangat sayang untuk memberikan sebagian harta ini kepada manusia yang membutuhkan. Nah, oleh karenanya Allah menegaskan bahwa silahkan kamu untuk segera menginfakkan hartamu baik keadaan sempat maupun sempit dengan iming-iming bahwa nantinya akan mendapatkan surga. Lalu bagaimana dengan kondisi orang-orang yang dalam keadaan sempit? Apakah kemudian masih harus berinfak? Ya, tentu saja, karena alangkah kasihannya kalau orang yang dalam keadaan sempit, dia tidak boleh atau tidak diberi kesempatan untuk menginfakkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Nah, dan ini adalah sebuah tantangan pula bahwa sebenarnya untuk melakukan kebaikan dengan cara berinfak itu tidak pandang apakah kemudian sempat dalam hal ini merupakan mempunyai kelebihan harta maupun juga dalam keadaan yang sempit. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana ritual kebiasaan
yang dilaksanakan terutama oleh masyarakat di Indonesia, yaitu saling memaafkan yang kemudian biasanya dikemas dalam momen halal bihalal. Wal kadhiminal ghaidha ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menahan marah. Menahan marah, hal ini tentunya sangat disarankan terutama pada saat kita berpuasa selama 1 bulan penuh kemarin. Nah, oleh karenanya maka hubungan dari wal kadhiminal ghaidha atau menahan marah ini adalah salah satu ujian berikutnya atau hal yang lain yang harus kemudian dilakukan berikutnya adalah memberikan maaf kepada orang lain atau disebut dengan di ayat tersebut dengan wal afina 'anin nas. Jadi yang disarankan oleh Allah itu adalah tidak kemudian manusia yang untuk meminta maaf, tapi manusia yang memberikan maaf. Oleh karenanya sangat penting momen di mana kita memberikan maaf kepada sesama manusia, terutama justru kepada orang-orang yang mungkin ada kesalahan kepada kita, bukan dengan cara mendendam dan kemudian akan membalas sakit hati yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengikhlaskan kesalahan tersebut dengan tanpa diminta pun kita juga sudah memberikan maaf. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, ayat ini sangat jelas memberikan tuntunan kepada kita. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang harmonis dengan cara segera meminta maaf apabila melakukan kesalahan, mengakui kesalahannya, dan orang yang disalahi tanpa diminta maaf pun sudah memberikan maaf. Terima kasih dan selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.